Selamat siang untuk Ibu Desi dan juga untuk teman-teman sekalian. Kami dari kelompok I akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Anastasia Cecilia Ginting. Saya Lintang Putri Pembayun. Saya Siriana Kalang. Saya Maria Desvina Putri Laksanti. Oke, dan inilah hasil kerja kami. Pertanyaan pertama, berikanlah contoh pada DCMS model dari kreatif industri di luar negeri atau dari perusahaan yang sekarang sudah mengglobal. Dan jawaban kami adalah kami mengambil contoh dari semua aspek, dimulai dari industri musik, ada Warner Bros, Universal Music, Sony BMG Group, Vevo, dan Warner Music Group dan EMI. Fashion, ada Gucci, Louis Vuitton, dan Hermes. Advertising, ada Google Ads. Arsitektur, ada IKEA. Software, ada Microsoft, Alphabet dari Google, IBM, dan Facebook. Film, ada Walt Disney, Universal Pictures, Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures. Video dan games, ada Nintendo, Sega, Activision Blizzard, Sony Computer Entertainment, dan performing art ada Charlie Chaplin. Soal yang kedua ada, menurut kelompok Anda, mengapa pendapatan pada sektor industri kreatif di dunia sangat tinggi? Jawaban kami yang pertama, pemakai atau konsumen dari barang tersebut sudah sangat besar, bahkan mencapai nomor 1 di dunia. Yang kedua, dikarenakan mereka industri kreatif, biaya bahan diurai sekecil mungkin dan menggunakan satu bahan dan dibentuk sedemikian rupa agar menarik dan kreatif. Yang ketiga, para perusahaan besar sudah mendapatkan kepercayaan dan juga nilai intangible yang dimana memberikan kepuasan bagi konsumen yang memakainya. Yang dimana artinya para konsumen akan berusaha sedemikian rupa untuk membeli barang branded tersebut untuk mendapatkan kepuasan dari segi tangible dan intangible. Selanjutnya, mereka sebisa mungkin menawarkan sesuatu yang sudah ada namun dimodifikasi kembali menjadi suatu hal yang kelihatan baru sehingga banyak orang yang tertarik dan industri tersebut akan semakin untung. Terakhir, karena industri kreatif memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan dan pertumbuhan dunia secara ekonomi. Bisa dikatakan, dari beberapa sektor yang ada, sedikitnya 3 sektor yang pertumbuhannya termasuk tinggi, yaitu terdapat di bidang teknologi informasi, bidang periklanan, dan bidang arsitektur. Nomor 3, pilihlah salah satu high-end produk dari Eropa dan jelaskan apa kira-kira yang membuat produk itu mahal sekali harganya. Di sini kelompok kami memilih salah satu merek yaitu Louis Vuitton atau biasa disebut LV yang merupakan merek tas mewah paling populer di dunia yang berasal dari Prancis, Eropa. Tercatat, Louis Vuitton telah menjadi merek termahal di dunia dengan penilaian merek yang mencapai 32,223 miliar dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan 14% dari tahun ke tahun. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kenapa alasan merek Louis Vuitton ini sangat mahal. Alasannya yaitu karena merek ini memiliki biaya pembuatan atau biaya produksi yang sangat tinggi. Kenapa? Yaitu karena tas ini selain diproduksi di negaranya sendiri yaitu Prancis, tetapi juga dibuat oleh pengrajin yang berpengalaman dari Eropa dan dari Amerika. Yang kedua yaitu karena bahan pun sangat mahal dan berkualitas. Salah satu kelebihan bahannya yaitu mereka menggunakan bahan yang anti api atau fireproof. Dan yang ketiga adalah produk-produknya ini juga masih dijahit dengan tangan atau mesin jahit biasa. Namun meskipun dijahit dengan mesin biasa, tapi pola jahitannya ini sangat rapi dan konsisten. Nah, selanjutnya produk dari Louis Vuitton ini terbuat hanya limited edition atau terbatas. Setiap item hanya dibuat beberapa saja. Hal inilah yang membuat mereka semakin harga produk mereka semakin mahal karena hanya beberapa orang saja yang dapat memilikinya. Mereka membuat persediaan yang terbatas juga agar menghindari produk mereka ini dijual dengan harga yang murah atau diskon. Sebab itu
merek Louis Vuitton ini menjadi satu-satunya merek yang tidak pernah menjual barangnya dengan harga diskon. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih.